Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini dengan mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, nama saya Nurhaliza dari kelompok 5 yang beranggotakan Saudari Nurwulan dan Raini Nurul Syahraini yang akan membawakan materi prosedur pengembangan modul pembelajaran. Pengertian modul pembelajaran. Nah, modul dapat diartikan sebagai materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Dengan kata lain, sebuah modul adalah sebagai bahan belajar di mana pembacanya dapat belajar mandiri. Pengertian lain yaitu modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Nah, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi substansi pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Tujuan pengembangan modul pembelajaran. Yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa ataupun peserta diklat maupun guru atau instruktur. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa ataupun peserta diklat. Nah, yang kelima, pengembangan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dan sumber belajar lainnya. Yang keenam, kemungkinan itu siswa atau peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya mereka masing-masing. Nah, yang ketujuh, kemungkinan siswa atau peserta diklat yang dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Nah, selanjutnya, karakteristik pengembangan modul pembelajaran. Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul. Nah, ada 5. Yang pertama, self-instructional, yang merupakan karakteristik penting dalam modul. Dengan karakter tersebut, kemungkinan seseorang belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Nah, yang kedua, self-contained module. Dapat dikatakan demikian bila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar yang dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluaran standar kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, berdiri sendiri atau stand alone. Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain, atau tidak harus menggunakan atau digunakan secara bersama-sama dengan bahan ajar atau media lain. Nah, yang keempat adalah adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Adaptif dapat menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta fleksibel atau luas digunakan di berbagai perangkat. Nah, yang terakhir, bersahabat atau akrab, user friendly. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan.
Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya, prinsip pengembangan modul. Di dalam pengembangan modul terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan dan kondisi. Perlu diketahui dengan pasti materi belajar apa saja yang perlu disusun menjadi suatu modul. Berapa jumlah modul yang diperlukan, siapa yang akan menggunakan, sumber daya apa saja yang diperlukan, dan telah tersedia untuk mendukung penggunaan modul, dan hal-hal lain yang dinilai perlu. Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang dinilai paling sesuai dengan berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh dari analisis kebutuhan dan kondisi. Proses penyusunan modul terdiri dari 3 tahapan pokok. Baik, yang pertama, menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik, dan karakteristik konteks dan situasi di mana modul akan digunakan. Yang kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara lain meliputi tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar, dan komponen pendukungnya. Dan yang ketiga, mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar semua aspek kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, elemen mutu modul. Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya, yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong, dan konsistensi. Prosedur penyusunan modul. Modul pembelajaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan suatu modul, meliputi analisis kebutuhan, pengembangan desain modul, implementasi, penilaian, evaluasi, dan validasi, serta jaminan kualitas. Pengembangan suatu desain modul dilakukan dengan tahapan, yaitu menetapkan strategi pembelajaran dan media, memproduksi modul, dan mengembangkan perangkat penilaian. Dengan demikian, modul disusun berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, desain modul ditetapkan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP yang telah disusun oleh guru. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan modul. Yang pertama, analisis. Kebutuhan modul analisis. Kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetisi yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP. Yang kedua, peta silabus. Setelah kebutuhan modul ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat peta modul. Peta modul adalah tata letak atau kedudukan modul pada satu kesatuan program yang digambarkan dalam bentuk diagram.
Yang ketiga yaitu desain modul. Desain penulisan modul yang dimaksud di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun oleh guru. Di dalam RPP telah memuat strategi pembelajaran dan media yang digunakan, garis besar materi pembelajaran, dan metode penilaian serta perangkatnya. Dengan demikian, RPP diacu sebagai desain dalam penyusunan atau penulisan modul. Yang keempat, implementasi. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan dalam modul. Penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau disiapkan pada saat penulisan modul. Selanjutnya yaitu evaluasi dan validasi. Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Untuk keperluan evaluasi dapat dikembangkan suatu instrumen evaluasi yang didasarkan pada karakteristik modul tersebut. Instrumen ditunjukkan baik untuk guru maupun peserta didik karena keduanya terlihat langsung dalam proses implementasi suatu modul. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat objektif. Validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka modul dinyatakan valid atau sahih. Validasi dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi yang dipelajari. Bila tidak ada, maka dilakukan oleh sejumlah guru yang mengajar pada bidang atau kompetensi tersebut. Kesimpulan, modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar, dan evaluasi. Tujuan modul ini secara umum untuk memandu Anda dalam merencanakan dan mengembangkan modul sebagai bahan belajar mandiri. Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul, yaitu self-instructional, self-contained, stand-alone atau berdiri sendiri, adaptif, dan user-friendly. Proses penyusunan modul terdiri dari 3 tahapan pokok. Yang pertama, menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan perangkat penilaian. Baiklah, demikian presentasi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.